فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd, kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'kuni As-Sabahullah. Sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya hadis yang biasa setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, anakumullah. Kita lanjutkan halaman 427, disimak baik-baik barakallahu fiikum. Kata beliau, fal kabir, ayo, fal kabir, maka makna kabir itu maknanya na'am. Karena apa? Karena ada di belakangnya orang-orang tua. Kabir itu orang tua. Qad yaqumu yarta'ish wa qad la yubsir tariq. Kadang-kala orang tua itu bangun berdiri dalam kondisi na'am barakallahu fiik, na'am berdirinya enggak kokoh lagi. Yarta'ish itu berdirinya enggak kokoh lagi, lemah. Paham ya? Na'am. Wa qad la yubsir tariq, kadang-kala dia tidak melihat jalan. Wa qad yanhani dhahrah, kadang bungkuk punggungnya. Anu tahu orang tua kan, biasanya ada yang bungkuk punggungnya gini kan. Naam. Wa yad'uf basaruh, dan pandangannya pun melemah. Wa yad'uf aqluh, dan akalnya pun mulai melemah. Wa tad'uf madarikuhu, dan wawasannya pun mulai melemah wawasannya. Wa na'udzubillahi minal haram, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari apa? Dari naam perkara-perkara yang menimpa di masa tua. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'id billahi minal haram. Dan dahulu Rasulullah SAW itu berlindung kepada Allah Ta'ala dari perkara-perkara yang menimpa di hari tua, al-haram. Paham ya? Nah, al-haram itu bisa diartikan, terjemahan bebasnya itu adalah apa istilahnya itu, kalau ngomong sesuatu tapi dia enggak paham apa yang diomongkan itu, kalau udah tua itu namanya. Apa namanya itu? Apa namanya? Nah, yang orang tua itu, Bang. Orang tua itu biasanya apa ya? Orang tua udah ngomong-ngomong sendiri tapi enggak jelas, itu biasanya apa? Dinamakan apa itu? Bukan orang gila, bukan? Bukan stres, bukan? Bukan stres, maksudnya apa istilahnya itu? Apa? Apa itu? Bukan sinto, na'am ini, pikun. Bukan stres, pikun. Nah, jadi berlindung dari kepikunan. Di pikun ini kan enggak jelas. Ya udah pikun enggak jelas, dia ngomong apa enggak jelas, dia ngomel-ngomel sendiri, maksudnya dalam artian orang tua biasanya kalau udah tua gitu orang tua. Makanya kadang ada orang tua itu ajak-ajak anak kecil, tapi jangan ajak orang tua. Antum nanti tua juga kalau usianya panjang. Jangan sampai nanti dibalas dengan yang semisalnya kan, al jaza min jinsil amal. Dulu dia suka nggoda-ngoda orang tua, orang kakek-kakek dia godain, dia tandain, nah kemudian ketika dia tua jadi kakek-kakek, dapat balasannya setelahnya. Jangan. Paham ya? Nah, orang tua itu perlu bantuan, perlu orang yang nolong, yang bantu, yang nuntun. Dan bahkan kalau orang tua sakit pun perlu antum menceboki apa nih ya? Menceboki ketika buang air kecil. Harus siap. Karena itu orang tua antum. Ya enggak? Harus siap itu. Karena apa? Karena nanti ketika antum dikasih usia panjang dan tua, semoga anak-anak antum pun sama itu loh memperlakukannya. Seperti itu memang. Nah, jangan wah jorok ini. Jangan gitu. Karena dulu ketika antum masih kecil pun, siapa yang nyebok antum? Apa ya? Siapa yang nyebokin antum kemudian bersihkan ketika buang air besar? Ibu atau bapak biasanya. Ya kan? Nah, begitu orang tua sudah tua, lansia, lanjut usia, udah jumpo atau yang semisalnya barakallahu fiik, maka waktu itu ada kesempatan. Ketika antum pulang liburan misalkan, dibantu ngobrol. Ya, yang perlu dibantu. Jangan
campakkan dititipkan di panti jompo. Allah musta'an. Nah, anaknya sibuk kerja, orang tuanya titipkan di panti jompo. Allah musta'an, jangan. Karena khawatir nanti kalau antum usianya panjang, suatu ketika antum diperlakukan sama anak antum gitu loh. Bisa dipahami enggak? Jangan. Ini bagus sekali nih. Jadi perlindung dari perkara haram ini, sesuatu yang menimpa di hari tua, kepikunan. Qauluhu was-saghir ay saghir sin. Dan juga di belakang ada anak kecil. Anak kecil maksudnya orang yang saghir sin, yang usianya masih muda. Di belakang orang yang sholat, di belakang imam itu kan ada anak kecil juga kadang. Makanya jangan panjang-panjang, sesuai dengan kadarnya. Fa huwa la yudrik idza atal ta'alis shalah. Dia enggak tahu. Kalau kamu panjangkan salat enggak tahu dia. Wa taqa'u 'alal masyaqqah, dan paling-paling kepanjangan. Wah, ini baca apa ini panjang sekali. Paham ya? Belum paham itu anak kecil. Pengennya cepat selesai anak kecil itu. Nah, barakallahu fik, tapi bukan berarti apa? Nah, barakallahu fik, bermudah-mudahan semuanya dikondisikan. Qauluhu wadal hajah, dan orang yang memiliki keperluan atau kebutuhan. Al hajah tatanawwa' kama taqaddam. Keperluan kebutuhan itu tatanawwa', beraneka ragam, dikondisikan. Kebutuhan itu, keperluan itu beraneka ragam. Wa qasabata an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dan sungguh telah datang dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bit takhfif wa in kana la ya'ummuna bis shafat. Lihat. Dahulu Rasulullah SAW itu merintahkan kita untuk memperingan salatnya. Walaupun beliau sendiri kalau menjadi imam untuk kita dengan surat As-Saffat. As-Saffat itu panjang sebenarnya. Cuman ya itu dinilai ringan bagi orang-orang udah paham artinya, paham maknanya. Kalau kita melihat si konpat tadi itu, kembali ke hadis yang umum, enggak masalah juga. Si konpat, paham ya? Melihat si konpat. Si apa sih? Situasi. Kondisi. Tempat. Mafhum? Itu ya, lihat si konpat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fat-takhfifu amrun nisbiyyun sahih. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang namanya at-takhfif, memperingan itu adalah perkara nisbi. Jadi enggak semuanya diperingan, lihat nisbahnya. Yarji ila ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghadabahu alaihi. Kembali kepada apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang dibiasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhaba alaihi itu adalah perkara yang apa yang Rasulullah melakukan, nah, terus menerus, terbiasa gitu. Wadhaba alaihi. Paham ya? Kembali pada perkara yang Rasulullah kerjakan dan Rasulullah terus menerus melakukannya. La ila syahwatil ma'mumin, penting ini, bukan kepada keinginan makmum. Kalau makmum mungkin inginnya semuanya baca Al-Ikhlas itu loh. Ya kan? Kalau pengennya makmum. Pengen Al-Ikhlas selesai gitu. Bukan itu yang diinginkan, tapi kembali ke syariat. Fa innahu lam yakun ya'muruhum bi amrin tsumma yukhalifuh. Dikarenakan Rasulullah tidak pernah merintahkan mereka dengan suatu perintah kemudian dia menyelisihinya. Waqad alima anna min wara'ihil kabir wad dha'if wa dzal hajah. Dan kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, waqad alima, dan sungguh telah diketahui, anna min wara'ihi, bahwasanya di belakangnya itu ada al-kabir, orang tua, wad dha'if, orang lemah, wa dzal hajah, orang yang punya keperluan. Diperhatikan ya. Falladhi fa'alahu huwa at-takhfif alladhi amara bih. Maka yang dia lakukan adalah memperingan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Fa innahu kana yumkin an takuna salatu atwal min dzalika bi at'afin mudha'afah. Dikarenakan memungkinkan waktu itu ya, sangat memungkinkan salatnya itu lebih panjang dengan berlipat-lipat panjangnya. Fa hiya khafifatun binisbah ila atwal minha. Maka itu dinilai ringan dinisbahkan dengan surat yang lebih panjang darinya. Wa hadiyuhu alladzi kana wadaba alaih, dan petunjuk Rasulullah SAW yang waktu itu Rasulullah senantiasa berada di atasnya, huwal hakim ala kulli ma tanaza'a fihi mutanazzi'un. Beliaulah sebagai hakimnya, ya, penentu hukumnya atas segala sesuatu yang diperselisihkan orang yang berselisih. Wa yadullu alaihi ma rawahu an-Nasa'i wa ghairuh an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan yang menunjukkan akan hal tersebut adalah yang diriwayatkan Imam Nasa'i, ya, dan juga yang selainnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimak itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bit takhfif wa ya'ummuna bis shafat. Dahulu Rasulullah SAW merintahkan kita untuk memperingan salatnya dan beliau menjadi imam untuk kita membaca surat As-Saffat. Kalau untuk kita As-Saffat itu panjang enggak kira-kira? Nisbi juga. Mungkin kalau menurut orang-orang yang istilahnya kepanjangan panjang juga, cuman pertengahan pun masuk juga. Bagi orang yang biasa panjang pendek.
Paham ya? Dilihat kondisinya intinya. Fal qira'atu bis-shaffat min at-takhfif alladhi kana ya'muru bihi wallahu a'lam. Maka baca surat as-shaffat itu termasuk keringanan yang Rasulullah perintahkan dengannya. Ini kita tetap melihat kembali ke situasi, kondisi dan tempatnya. As-shaffat itu kalau dibaca sekaligus langsung agak panjang juga memang. Apalagi bacanya tartil. Was-shaffati shaffan, tartil misalkan. Paham ya? Nah, itu panjang lagi. Makanya panjang karena waktu nermakan nada dan lantunan tadi itu. Paham ya? Kadang orang itu kan bacanya macam-macam. Ada yang aslinya suratnya pendek tapi termakan waktu panjangnya karena apa? Nada dan lantunan. Ada juga yang panjang suratnya bacanya cepat lancar misalkan. Akhirnya nampaknya pendek. Lihat sikon tempat ininya, situasi kondisi tempatnya. Apalagi antum menjadi imam di lingkungan orang awam. Di lingkungan orang awam itu kalau antum jadi imam panjang, itu mereka tidak suka mereka. Tidak suka ya. Kita lihat kondisinya. Fahadanil hadisan. Maka kedua hadis ini fihima di dalamnya terdapat al-akhlaqul fadilah, akhlak yang mulia. Allati kana 'alaiha Rasulullah SAW, yang dahulu Rasulullah SAW berada di atasnya. Wa hirsun Nabi SAW, dan semangatnya Nabi SAW ala ummati, terhadap umatnya. Wa bihada, dengan penjelasan ini khatamal musannifu rahmatullah babal imamah. Al-musannif telah menutup bab imamah, bab seputar keimaman ini li ya'rifil a'immah, agar para imam itu mereka mengetahui an tuqaddimahum, apa yang harus mereka dahulukan. Naam, huwa tashrifun minallahi azza wa jalla lahum. Bahwasanya apa yang harus mereka dahulukan itu adalah bentuk kemuliaan dari Allah Ta'ala untuk mereka. Falyamtasilu amrallah, maka hendaknya mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wa syar'ahu, dan juga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala fi dzalik, dalam hal tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kita selesaikan pembahasan ini ya. Besok ganti kitab yang baru. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.